ada sebab anugerah ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidupku Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalam pertemuan melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Biarlah kami semua diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dituntun sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu Pak Hondarka yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semuanya. Urapi dengan hikmat, bahkan pewahyuan kebenaran firman-Mu, Tuhan singkapkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan jaringan sinyal yang baik, sehingga kami
dapat melakukan Amin. acara malam hari tanpa kendala satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka acara pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Ya, saya serahkan. Selamat malam, shalom, saudara-saudara. Shalom, shalom. Ya, diperkenalkan ada saudara kita yang masih baru bergabung, ya, Bapak Denisman Hondro. Ya, selamat malam Pak Denisman. Selamat bergabung di Zoom ini. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak semua. Malam. Ya, ya semuanya anggota lama ya. Selamat malam semuanya, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Hondarga. Terima kasih. Baik, itu yang satu lagi teman lama kita, Pak Daniel Sutikno, belum masuk ya? Ini baru masuk Pak. Ya Disapa dulu. ini, ya. Salam Pak Daniel. Masih loading. Ya. Baik, shalom buat kita semua sekali lagi ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita sampai di Efesus pasal yang keempat ya. Efesus pasal yang keempat. Ini perikopnya sampai 16 perikop pertama, tapi saya mungkin malam hari ini kita belajar bersama sampai ayat 6 aja ya. Ayat 6 saya kita nggak boleh cepat-cepat, tapi yang penting kita belajar bersama, memahami dengan benar. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saya akan mulai dari ayat 1. Sebab aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi mulai ayat 1 ada kata sebab itu mengacu ke pasal 1, 2, dan 3 yang telah kita pelajari bersama, ya, yang berupa dogmatikanya, ya, teologisnya ada di situ. Jadi mulai pasal 4 ini mau mengarah ke praksisnya, ke praktisnya, ya, ke etiknya bagaimana harus kita kerjakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Setelah dia ngomong pasal 1, 2, dan 3, termasuk doa-doanya yang didoakannya terakhir pasal 3 yang tentang biar kita memahami dan mengenal kasih yang demikian lebar, panjang, dalam, dan tinggi itu. Lalu dia mau menasihatkan kepada jemaat dan kita semua. Apa nasihatnya? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Tapi ada klausul di tengahnya, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia menegaskan kembali bahwa aku ini, kalau Anda ngacu pasal 3 ya, Pak
Thomas juga waktu kita diskusi, aku dipenjarakan itu karena Tuhan demi engkau, gitu ya. Jadi ini Paulus mau cerita, dalam kondisi aku ditangkap di penjara ini pun karena Kristus sesungguhnya, karena Tuhan, ya. Dan aku tetap menjaga hidup dengan benar, berpadanan dengan panggilan itu. Dan aku maksudnya dia tidak menurunkan dari imannya atau kasihnya kepada Tuhan, kepada jemaat, tidak. Dia mau menjaminkan dirinya. Aku ini loh, ya. Karena Tuhan, aku jagain terus hidupku berpadan dengan panggilan itu. Apapun resiko, apapun akibatnya. Kata yang digunakan untuk berpadanan dengan panggilan, saya rasa mungkin kata yang tepatnya, bahasa aslinya aksios itu lebih tepat mungkin layak, ya, sesuai atau layak. Beberapa teks bahasa Inggris seperti itu. Jadi sebagai orang yang dipanggil, layak dengan panggilan itu. Layakkan dirimu. Walaupun kita tidak ke Yesus penuh kemuliaan sempurna belum, ya. Tapi pantaskan diri kita dengan panggilan yang yang telah memanggil kita. Panggilannya apa sih? Kalau kita ini ingat-ingat gitu ya. Pasal 1, 2, dan 3 itu. Panggilannya secara umum ada dua. Panggilan secara pribadi kita dipanggil, diselamatkan menjadi umat pilihan, ya. Sekaligus panggilan dalam keluarga Allah, jemaat, eklesia. Apa itu ya? Ya, ya. Panggilannya dua, secara pribadi sebagai ahli waris, sebagai gitu ya, peserta janji dan sebagai anggota tubuh, sekaligus kita dipanggil menjadi keluarga Allah, ya, tubuh Kristus. Manggilnya dua itu. Kalau kita mengacu ke panggilan, sifatnya ada dua. Kita mau baca yang Efesus 1:18, ada kata panggilan di situ. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Panggilannya yang sifat pertama itu panggilan penuh kemuliaan dan penuh kuasa. Ya, apa? Glory, penuh kemuliaan dan powerful. Itu panggilan kita. Ya. Karena sebanding dengan Kristus sebagai Raja dan yang penuh kemuliaan di surga, dan nanti akan memerintah seluruh alam semesta ini. Jadi pasal 1. Panggilan yang kedua itu sifatnya pengharapan. Ya. Kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, pengharapan. Ini sama dengan Efesus pasal 4, dan yang keempat juga ada. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Jadi kemuliaan dan kuasanya yang nanti kita terima sempurna itu di dunia dan menikmati, ya, itu dalam pengharapan. Nanti kita akan sempurna melihat, mengalami sepenuhnya kemuliaan. Dengan kemuliaannya dan kuasanya. Untuk itu biarlah kita melayakkan diri, memantaskan diri kita sesuai dengan panggilan itu. Kalau yang memanggil kita Yesus itu, kita percaya dia Tuhan dan Raja alam semesta, ya, mulia dan kuasanya luar biasa. Tidak ada yang menandingi dia, pencipta lainnya ciptaan begitu ya. Sekarang harusnya kita secara pribadi individu maupun gereja harus berpadanan, harus menyesuaikan, harus melayakkan diri hidup seperti itu.
Karena sebagai kepala Yesus belum, mereka dunia nggak melihat. Sebagai raja dan seterusnya Tuhan juga nggak melihat juru selamat. Dunia hanya melihat saya sebagai bait Allah dan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan kita baca di pasal 1, 2, dan 3. Ya, bagi ahli waris semua, hidup kita menentukan itu. Pantaskan diri kita layak dengan panggilan itu. Yang mulia. Jadi sesungguhnya begini gambaran. Apa ya, paling gampang itu. Sebagaimana kita harusnya percaya, kita mengerti, memahami, dan percaya. Ya, kalau kita teks yang terdekat tadi ya, pasal 3 lah tentang betapa lebar, panjang, dalamnya, tinggi kasih Kristus ya. Kita mengenalnya bagaimana kalau kita melihat itu, lalu dunia bisa ngerti itu juga. Tentunya kasih itu, bagian dari kemuliaan itu, ya hal itu kasih, itu termanifestasi dalam hidup setiap kita dan gereja Tuhan. Kemuliaan itu. Jadi setiap orang yang belum percaya Yesus, ketika dia melihat saya, melihat gereja, ini akan termanifestasi, dia tahu ini Yesus sebagai kepalanya seperti itu. Gampangnya begini ya. Saya pernah dengar saksian suatu pendeta cerita begini. Misalnya, kalau kita, ini di Metro ini belum lama, ya bertahun mungkin ya, ada resto baru, ya, McDonald, McD. Nah, mungkin Pak Mahakim yang dekat sering beli ke situ ya, McD, ya, McD. McD. Sebelumnya di Chandra ada KFC, lalu ada Pizza Hut, Oben dan sebagainya. Ini bukan promosi nih. Saya nggak di endorse apa-apa. Masa cerita itu ya. Mereka itu restoran seperti itu dikenal sebagai apa, Sob? Ini ilustrasinya bagus pendeta itu. Sebagai restoran atau rumah makan atau restoran cepat saji, fast food, gitu ya. Fast food. Contohnya yang real yaitu McD. Ada yang namanya drive-thru belinya. Jadi nggak perlu turun dari kendaraan atau mobil. Ikuti jalurnya aja, ya. Berhenti di pos pertama, nulis pesanannya, dan bayar. Bayar atau enggak, saya lupa itu. Ya. Lalu jalan lagi, masuk pos kedua, tunggu sebentar, jadi makanannya. Cepat saji. Jadi kalau kita cepat-cepat, namanya fast food. Perlu makan, masuk ke situ. Walaupun bagian besar ngomong tidak sehat, ya. Fast food dimasak cepat sekali. Ya. Jadi orang kalau mau makan cepat, jangan makan ke tempat-tempat yang biasa ya lama. Lagi perlu mawar itu ya capcay. Ya. Nah, ke tempat makan jangan lagi ya. Kemarin itu sama saya di mana masaknya lama dia nunggu. Kita mau kurang cepat, nggak bisa. Tapi kalau di McD contohnya yang baru ini yang ramai terus itu ya, itu kalau kalau lama kita bisa komplain. Nah kata pendeta itu beberapa teman yang di Amerika itu kalau lebih dari sekian menit, saya lupa ya 3 atau 4 menit gitu ya, atau 5 menit itu kalau tidak tersaji kita dapat komplement, dapat dapat kerugiannya, dapat tambahan apa makanan, mungkin satu dapat dua begitu. Indonesia mungkin belum begitu ya rugi ya. Mungkin apa pelayannya juga tidak belum secepat mereka mereka belum sudah puluhan tahun begitu. Jadi kalau dikemas cepat saji, orang mau makan cepat ke situ fast food. Sekarang yang perlu kita pertanyakan dan kita renungkan, gereja itu mau menampilkan apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu kalau mau masuk gereja, aku mau cari apa sih di sini? Aku mau ketemu siapa sih? Atau mau bagaimana sih gereja ini? Itu harusnya
muncul dalam hidup kita pribadi maupun secara gereja, eklesia, jemaat. Nah, kebanyakan gampang, ya. Pemahamannya gampang ya. Ayo, jadi kita nggak bisa santai-santai. Kalau kita, Paulus menekankan betul, aku sampai di penjara ini loh, di Kristus. Ya. Tapi aku udah berpengharapan akan terima kemuliaan, aku tidak akan pernah gentar sama sekali. Menyerah imanku apalagi. Dia memantaskan dirinya terhadap panggilan itu yang mulia, yang luar biasa kuasanya. Orang lain belum mengalami, belum ngerti. Tapi saya udah ngerti, sudah ngalamin. Apalagi sebagai hamba Tuhan sudah memutuskan mau jadi hambanya, menjadi pelayannya. Please, ya. Paulus tegas, aku menasihatkan. Lah kita belajar dogmatikanya tentang Kristen itu apa, bagaimana, ya, kenapa, itu semua ya. Dan didoakan penuh roh hikmat, roh wahyu, dipenuhi dengan apa? Memahami dan mengenal kasih Allah yang sempurna itu, ya. Ayo, tampilkan, hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Kalau enggak nih bukan dunia. Dunia enggak bisa membedakan terang dan gelap. Seringkali orang-orang seperti Pak Mahatma Gandhi bilang tidak tertarik kepada kekristenan itu bukan karena Yesusnya, tapi karena orang-orang dan gerejanya. Dia baca Injil, ketemu Yesus, wah luar biasa Yesus. Tapi ketika dia mau melangkah masuk gereja, ditolak. Nah, cerita yang klasik ini sebenarnya menjadi renungan buat kita semua. Saya harap sahabat sains, ya saya nyebutnya sahabat sains ya, sahabat saya ini yang kita belajar bersama bagaimana mendapatkan jemaat, kemudian kita juga harus dewasa lebih dulu, ya. Ayo, please, pahamilah panggilanmu dan panggilanku dan panggilan gereja secara utuh. Nanti kita akan menyesuaikan diri seperti apa. Ya. Ayat 2-nya di Efesus 4 ya. Itu mau cerita eh, apa? Yang mendasari, yang harus dikerjakan apa? Bukan dikerjakan. Yang apa ya? Maksudnya panggilan itu kita harus seperti apa? Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini dasarnya ya. Untuk kita sesuai panggilan itu yang bisa kita praktis kerjakan ini. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tapi ini teksnya saya nemukan Alkitab yang terbuka AYT itu sepertinya eh, lebih baik mendekati teks aslinya. Ya, Alkitab yang terbuka. Saya mau menerangkan 2 dan 3 dengan teks AYT ini ya. Saya baca ulang. Dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran, saling menanggung beban dalam kasih. Ini lebih pas. Bukan hanya saling membantu dalam kasih, tapi menanggung beban. Ya. Bahasa aslinya memang tidak ada kata kerja. Tadi saya coba, setelah dengar, belajar, saya coba teks, lihat lagi. Bahasa aslinya memang nggak ada. Jadi hendaklah itu ada usaha kita, enggak. Ini lebih tepat. Jadi kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan menanggung beban itu sebenarnya dikerjakan oleh Roh dulu, Roh Kudus ya dalam hidup kita, merubah kita. Jadi kita mau untuk berpadanan itu diperlukan kerendah hatian, harusnya begitu ya. Ya toh. Kalau kita pakai yang guru bahasa Indonesia mungkin tahu ya, ada awalan ada akhiran kayak kelembutan atau kelemah lembutan. Jadi kerendahan hati bukan. Kalau itu nanti kelemahan lembut kan salah juga. Jadi kerendah hatian yang tepat.
kita untuk bisa gereja menampilkan itu, kita harus perlu rendah hati. Rendah hati dan lemah lembut itu sebenarnya satu satu paket ya. Dikatakan di Matius 11 ayat 29, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati dan lemah lembut. Jadi ini rendah hati. Itu kalau lihat teksnya, bahasa aslinya sebenarnya rendah hati itu bukan masalah hati dulu. Itu lebih berkaitan dengan rendah pikiran sebenarnya. Ini rendah hati itu sebelum kita menyikapi hati kita, tapi di pikiran kita harus ngerti, kita rendah pikiran. Zaman dulu konteksnya itu mau dari orang paling hina, ya rendah hati, orang yang paling hina. Memang seperti itu. Paulus bilang memang kalau mau hidup bersama itu kita harus rendah hati, hatinya rendah, pikirannya rendah, ya. Jadi orang tidak tidak kita tidak lawannya sombong, tidak bisa menyombongkan diri. Kalau sombong jemaat tidak bisa bersatu nanti, bahwa satu roh, satu Tuhan, kapan tidak terjadi. Ya. Harus rendah hati. Rendah hati itu rendah pikiran, ya. Tidak menaruh yang tinggi sekali, tidak. Tapi kita tahu dengan pikiran kita, memahami dengan pengertian kita memperendahkan. Itu rendah hati. Ya, rendah hati. Seorang dengan yang lain harus rendah hati. Terutama para gembala ini, para pendeta. Harus rendah hati. Sekali direndahkan, yang nggak enak itu yang merendahkan mungkin keluarga kita, istri kita, bahkan kadang jemaat merendahkan kita. Ya memang begitu kata Paulus. Kita ini hamba Tuhan dipakai seperti sampah katanya ya. Keset kayak kata begitu. Rendah hati itu penting. Ya, itu sikap hati pertama, rendah hati kayak Yesus. Belajarlah daripada kita ikut Yesus bisa terus ikut sampai selesai, sampai sempurna. Itu cuma 52 saja, rendah hati. Orang yang mau sering belajar. Dari anak kecil pun Yesus bilang belajar dari anak kecil. Orang rendah hati itu belajar dari anak kecil, kita mau belajar. Rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemah lembutan. Lemah lembut. Konteksnya bahasanya Paulus itu memang orang Yunani menganggap itu lemah betul. Tapi itu dipakai Tuhan, lemah lembut. Ya. Tuhan bilang, nyebutnya orang rendah hati orang mau belajar, lemah lembut itu orang yang mau diajar. Jadi lemah lembut itu orang yang bukan lemahnya, tapi cocok terjemahnya yang ini, yang Alkitab terbuka ini. Kelembutan hati ya, hati yang lembut kayak Musa. Di dunia hanya Yesus dan Musa katanya, hati lembut. Lembut hatinya. Ya. Itu kalau bahasanya Paulus itu saya itu seperti binatang, hewan gitu ya, yang dilatih, dididik tak sama tuannya. Bukan lemah, bukan. Yesus kan nggak lemah ya, mana ada Yesus. Tapi dia bisa mengendalikan kekuatannya. Misalnya gambarnya waktu itu eh, seperti seekor kuda atau seekor anjing yang dilatih ya sama tuannya. Dia mau merekam mau nyong, mau kalau anjing ya mau gigit orang atau mengejar apa kok tuannya bilang stop, dia berhenti harus mengendalikan kekuatannya. Bukan lemah tidak, dia punya kekuatan tapi dikendalikan. Itu lemah lembut, itu kelembutan hati. Ya, itu kelembutan hati. Menguasai diri. Ya, kalau konteksnya Yunani dulu seperti ini. Jadi memang kita punya kelebihan kekuatan, tapi kita bisa kontrol tepat pada waktunya. Kalau saya bilang hari ini ya kekuatan kita, eh, hikmat kita, kepandaian kita, semua hal ya, masuk emosi kita serahkan ke Roh Kudus yang menguasai, mengontrol kita. Itu lemah lembut. Mau diajar, ya, mau diajar. Tadi rendah hati mau belajar, dan gak sombong ini mau diajar. Banyak orang rendah hati, tapi banyak orang nggak mau diajar, ditegur nggak mau. Ayo kita mulai dulu. Nanti
kalau kita mengajarkan jemaat dan kita mulai sikap hati seperti itu, bahasanya hari ini akan terimpartasi kepada jemaat karena jemaat melihat contoh gembalanya. Ya. Jadi kita bukan lemah, tidak. Banyak orang tiru tuh, lemahnya tuh. Enggak, bukan lemah. Gambaran lain yang saya pernah dengar apa ya, misalnya apa? Kalau Anda lihat saya yang kurus kering begini, yang nggak bisa apa-apa, misalnya ya, ketemu sama orang yang tinggi besar, siapa sih orang kita yang tinggi besar ya? Misalnya siapa ya? Satu orang tinggi besar, jagoan karate, kayak begitu banyak ya, top. Ya. Ini anak kecil atau orang yang tidak tahu diri ini ganggu terus, ya, nyindiri gitu gitu. Kemudian kayak perintah nggak cepat lah. Hamba Tuhan atau pendeta ini sekali disindiri sama jemaat, diomong sama jemaat, ya. Anda harus berbesar hati, hatimu lembut, tidak mudah tersinggung, ya, toh. Lembut, it's okay, nggak apa-apa. Dah. Karena kalau beberapa kali saya cerita di saya, nih, kalau ada konflik Anda dengan jemaat, pasti menang Anda, kalau Anda yang pemimpin di situ. Ya. Jadi yang lemah lembut kelembutan hati pertama kali saya rasa harus bisa dikerjakan kita dulu sebagai gembala. Ya. Kita bisa mengontrol Ya, ada gangguan sinyal. Hilang Pak Aron kayaknya sinyalnya. Ini apa pengangkatan ini? Aduh. Sabar Bapak Ibu ya, kita doakan. Dari awal tadi Pak Hondarka memang minta doakan supaya karena sinyalnya lagi ada gangguan. Ya, ini dilanjut. bisa dengar ya Pak? Bisa dengar nggak? Iya, ini sekarang bisa Pak. Sekarang. Tadi putus Pak. Oh, aduh. Iya, lanjut ya. Kelembutan ya. Kelembutan yang terakhir saya cerita seperti Yesus. Tidak mudah tersinggung ya, tapi punya kekuatan. Kita bisa nyatakan kehebatan kita tepat pada waktunya, menjadi teladan. Jadi kalau ada jemaat menyakiti kita dan sebagainya, kita bisa dan nggak boleh terus emosi, begitu ya. Eh, Nanti tolong ya kalau ada pas suara nggak jelas bisa kembali tinggalkan ya Pak Thomas. Terima kasih. Baik, saya lanjut yang ketiga, kesabaran. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Sabar ini teksnya harusnya bahasa aslinya mengandung dua hal ya. King James selalu menerjemahkannya sebagai long suffering. Jadi tabah menghadapi penderitaan. Tapi di konteks ini yang itu kurang tepat. Yang tepat yang kedua. Sabar itu artinya yang kedua itu siap menanggung orang yang menyakiti kita, salah mengerti dan sebagainya, ya. Tapi kita tidak sakit hati, tidak mengeluh. Itu sabar. Itu penting sekali buat para gembala. Ya.
menghadapi jemaat yang mungkin berbagai macam ini, ya, kita harus dan sebagainya, kita sakit hati, maksudnya hatinya sakit, tapi kita tidak pahit, tidak berkeluh kesah. Nah, ini yang dimasukkan di sini. Terasa buat gembala ini hal yang pertama harus kita kerjakan. Ya. Apapun, apalagi kemarin kita belajar kan, jemaat itu kita puji-puji ini, Anda ini harus sahabat saya minta hati sabar. Ini tadi kita tahu bahwanya dalam roh gitu ya, roh yang mulai. Sabar itu buah roh, lemah lembut buah roh, jadi ini buah roh semua. Jadi dari Roh Kudus yang mengerjakan itu sabar, ya. Sabar, yang orang yang bukan tahan menderita karena keadaan, tapi lebih tepatnya hubungan dengan relasi dengan manusia, dengan jemaat ketika kita mengalami banyak hal yang menyakitkan, berarti dan tidak berkeluh kesah. Sabar, itu poin yang ketiga. Nah, saya mau ngomong poinnya keempat. Berapa teks Inggris terjemahnya betul. Being, dengan menanggung, saling menanggung beban dalam kasih. Penekanannya dalam kasih. Kalau kita belajar pasal 1, 2, dan 3, kita ketemu. Kita dengan kasih Kristus disatukan dalam kasih dalam sebagai satu tubuh. Ya. Yahudi dan non-Yahudi pun orang kafir sudah bersatu. Nggak boleh dapat pecahan lagi. Ya, kasih dulu. Kalau sudah ada kasih itu, ya kayak keluarga, kita mau saling menanggung. Kalau Roma dikatakan, yang kuat menanggung yang lemah. Ya. Jemaat harus begitu, belajar saling menanggung. Kita ini manusia berdosa ini sampai kapanpun sebenarnya seringkali kita akan lihatnya kita kali masalah datang ke Tuhan gitu ya. Padahal kita seringkali kita ini justru penyebab masalah kita ini. Ya, itu seringkali kita lupa. Yesus sudah ngajari kan, kalau kita tidak memberi persembahan, sama ini kok konteksnya gembala ya, mau khotbah mau melayani Tuhan memberi persembahan, khotbah kita yang terbaik, cek dulu hati kita. Apakah ada ucapan kita, ada tindakan kita yang membuat orang lain tidak enak hati. Kita selesaikan dulu, jangan langsung kita khotbah di mimbar. Jadi Sabtu malam itu terakhir kita harus ingat baik-baik dengan Roh Kudus. Sebelum kita besok naik mimbar, kita menyelesaikan, terutama dengan keluarga, istri atau anak-anak atau jemaat. Selesaikan dulu, supaya ketika kita di mimbar tempat itu kita menyampaikan firman Tuhan, mereka dengan damai sejahtera menerimanya. Ya, menerimanya, saudara. Menanggung. Ya, Anda harus begitu dulu. Nanti apapun yang terjadi, ya biasanya kan apa ya, kita nggak boleh nuntut orang lain nanggung kita, tapi antar jemaat boleh saling menanggung. Jemaat akan kelihatan tubuh Kristus yang benar ketika saling menanggung. Jangankan banyak orang di satu gereja, kita kan masih dalam ada tabiat dosa ya, Paulus di Roma 7 kan. Beberapa tokoh yang benar sudah mengerti ya, jadi apa Tuhan mau melakukan yang benar, kadang-kadang yang tidak baik bisa kali muncul. Jadi itu perjuangan kita sampai akhir, sampai kita betul-betul 1 kalimat 23 itu ya. Nanti terakhir roh jiwa tubuh kita sempurna. Tapi panggilan itu kita kerjakan mulai hari ini. Jadi pasti akan muncul banyak masalah, banyak konflik. Nasihatnya baik. Hendaklah yang kuat menanggung. Jangan kuat malah menindas. Saling ya. Nanti yang lainnya begitu kita tahu berbuat salah, dimaafkan, ditanggung, nggak diciptakan yang lain-lain,
kita jemaat yang seperti ini belajar. Oh begitu ya. Diajarkan saling menanggung itu. Ya. Saling itu penting. Jadi ada ini bukan seperti kumpulan-kumpulan eh, gereja kan seringkali jadi seperti sekedar kumpulan atau orang arisan atau sebagainya ya. Tapi tidak ada keterikatan sebagai tubuh Kristus. Nah yang terakhir harus menanggung. Ini yang seringkali agak sulit karena kalau kita punya posisi atau punya jabatan tertentu, ya. Nah pendeta itu kan seringkali kita justru menganggapnya gembala pendeta ini jabatan itu yang problem. Ya kita kita merasa pemimpin. Memang kita pemimpin tapi Yesus katakan kalau kita pemimpin yang benar itu yang melayani yang jadi hamba, bukan yang di atas. Jadi pemimpin yang di bawah melayani menanggung segala perkara. Percayalah kalau kita ngerjakan ini, 4 hal itu. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mau menanggung, saling menanggung, itu hidup kita, hidup gereja kan betul-betul berpadanan. Kita akan menampilkan siapa kepala, siapa raja, siapa Tuhan yang kita sembah. Dunia akan melihat seperti itu. Ingat doa Yesus Yohanes 17 katakan, Bapa satukan mereka supaya dunia melihat. Ya. Seperti engkau dengan aku satu, dengan Roh Kudus tentunya. Demikian juga yang horizontal ini, yang antar mereka ini, satukan supaya dunia melihat dan mengenal. Melihat kemuliaan Tuhan, mengenal mereka sebagai murid-murid Kristus. Ya, hal ini yang saya mau sampaikan, menanggung itu penting. Menanggung. Saya berapa kali selalu ingatkan yang di Timotius itu ya, 1 Timotius itu ya. 4 ayat 7 atau berapa itu ya. Yang latihan badani, ya, latihan itu bukan olahraga, itu latihan. Banyak orang olahraga jalan sepeda itu bukan latihan. Latihan badani itu ada gunanya. Tapi ibadah, ya, kesalehan itu lebih banyak gunanya karena mengandung janji untuk hari ini dan nanti, ya, yang kekalan. Jadi mau saya sampaikan sebenarnya satu tadi rendah hati, lemah lembut, sabar dan menanggung itu perlu kekuatan yang dilatih. Ya, enggak tahu ya, saya berapa kali kalau saya sudah ngerti. Saya ini tiap hari harus jalan sekian ribu langkah dengan kecepatan tertentu sama berapa menit, plus latihan beban. Saya latihan ini bukan sekedar olahraga, karena saya ada diabetes, ada ganti tinggi. Dokternya bilang begitu. Jadi saya bahasanya di Timotius saya ngerti betul. Latihan badani. Latihan itu akan memberi kekuatan, melatih otot kita kuat. Ya, ketika menanggungnya lemah kita kuat. Nah, seringkali ya Mbak Tuhan pendeta kita hanya menyiapkan Alkitab, menyiapkan pikiran kita belajar soal teologi, tapi tidak menyiapkan hati, kekuatan, perasaan, kehendak dan pikiran yang mengerjakan hal ini. Ini bukan di sekolah Alkitab ketemunya bagi STT. Padahal ini latihannya di kehidupan di luar formalitas belajar firman. Bukan desain juga di luar Anda. Ayo dilatih, ya. Dilatih untuk rendah hati, dilatih untuk lemah lembut, dilatih untuk sabar, untuk kuat menanggung. Latihan ibadah itu dilatih. Seringkali kita lupa itu kan ya. Apalagi belum ngomong pola makan. Saudara perlu ngerti tingkatan saudara sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan. Kalau Anda dengan khotbah disaring khotbah-khotbah yang menguatkan melatih Anda dan khotbah-khotbah yang Anda sudah misalnya kalau Anda ikut karate atau pusat itu ya, pertama kalau latihannya mungkin waktu ban putih mukul 1 bata itu ya, berat pecah, ya, naik mungkin mulai 5 bata sampai ini tingkat
angka tertentu, orang-orang tertentu sampai mukul pompa besi itu. Tapi kita kalau sudah misalnya minimal ban hitam modal satu lah, ya. Kita tiap hari latihannya apa? Mukuli bata satu bata, terus satu bata. Wah, saya hebat tiap hari buka satu bata. Oh, salah. Tidak bisa. Tidak bisa begitu, Sir. Bukan itu. Anda sudah layakkan Anda sudah seberapa hamba Tuhan, mimpin jemaat. Latih dirimu untuk rendah hati, untuk lemah lembut, diri kita ya, untuk sabar, untuk kuat menanggung. Gembala beda dengan yang penginjil, yang pergi menangan orang, pergi lagi, pergi, sana tinggal sini. Tapi ini terus seumur hidup, kata kita baca kemarin tuh. Tubuh Kristus itu kan terus disempurnakan, nanti ada masuk pasal 11-nya, ketemu tuh. Diproses terus sampai sempurna, bersama-sama. Bahkan mengembang lebih banyak orang. Kalau hari ini kita hanya punya mungkin dipercayakan Tuhan domba atau jemaat 5-10 orang aja kita kembang kempis gitu ya. Tidak mungkin Tuhan tambah. Spend, latih dulu otot-otot rohani kita. Jemaat yang berbagai macam ini, ya, termasuk kitanya ini masih manusia lamanya tabir daging kan sekali mau menguasai. Jebakannya karena kita merasa pemimpin masa pejabat, itu yang bahaya. Itu saudara, ya. Latih dirimu. Ibadah itu, pelayanan itu benar dasar itu seperti latihan badan. Saya nggak yakin para pendeta ini latihan badan ini misalnya yang lili gitu kan ya. Olahraga jalan mungkin ya kan jalan kaki terus ya. Itu nggak latihan. Latihan itu ya, kemarin tuh ya Asian Games itu yang biasa oleh emas orang Lampung tuh siapa angkat besi ya. Eko Yuli ya. Hari ini gagal sama sekali. Dia juga kaget. Pengurusnya juga kaget. Kaget semua termasuk pesawat menteri juga kaget. Dia biasa emas dapatnya, kalau enggak perak. Kali ini song. Dia udah latihan. Pikir dia latihannya cukup. Tapi orang lain dulu yang kalah tuh sama dia, itu latihannya lebih ngejar lagi. Dia mau nanggung lebih beban, lebih besar. Hari ini nggak dapat apa. Latihan. Saya juga dengar, misalnya Susu Santi, ya, yang juara dunia, dia latihan, mereka latihan bareng itu di Senayan lari, 1 jam sebelumnya dia Lim Swee King datang duluan, lari duluan. Jam berikutnya mereka datang semua lari lagi, latihan lagi, kemudian pulang, baru pulang. Saya terakhir dengar malah satu pendeta juga cerita tentang siapa ya. Dia lihat risetnya tentang Cristiano Ronaldo, tentang bola tahu semua tuh. Cristiano Ronaldo itu kalau latihan bersama di klubnya, nggak tahu di mana dia dulu ya. Dia itu datang duluan 1 jam, dia nendang ke gawang sebanyak mungkin. Dribble bola, tendang, dribble bola, tendang. Sejam sebelum latihannya dimulai. Misalnya latihan jam 7, jam 6 dia udah datang duluan. Misalnya ya, jam 7 semua datang latihan lagi, mungkin 1-2 jam, terus mereka pulang. Ronaldo nggak pulang, dia masih latihan lagi. Lalu diteliti, kandungan lemaknya dia itu ternyata lebih sedikit daripada orang dulu nyebutnya apa ya, daripada Pragawati di dunia. Ya maaf ya, bukan membedakan bentuk fisik. Pragawati di dunia yang mahal-mahal top itu selalu kan kurus-kurus, lencir-lencir, kurus, ramping-ramping. Tapi kandungan lemaknya tidak bisa menang sama Cristiano Ronaldo. Kita itu, wow. Hai para gembala, tugasmu itu mulia. Ya, panggilanmu mulia. Berpadananlah. Sesuaikan dirimu dengan panggilan yang mulia. Kalau enggak, kemuliaan Tuhan tidak pernah real, nyata dalam hidup kita dan gereja kita. Yang kasihan keluarga kita, yang kasihan jemaat kita, yang kasihan lagi orang luar.
tidak tertarik apa-apa untuk mau datang kepada Kristus. Baik, lanjut ayat 3. Saya masih pakai yang AYT ya. Lebih tepat. Kalau Anda lihat ayat 3 yang di terjemahan baru kan hanya berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tapi teksnya itu sebenarnya lebih tepat di ayat ini. Berusahalah sekuat tenaga. Tidak hanya berusaha, apalagi orang kita. Saya kalau usaha, ya, tapi usahanya ya biasa. Tapi ini berusahalah sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, khususnya para gembala. Berusahalah tadi saya bilang latihannya, sekuat tenaga, tidak hanya berusaha Bapak, apa saya? Berusahalah sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan roh. Karena roh bersatu itu baru kepala bisa nyatakan kemuliaan. Kesatuan roh. Kita tidak disuruh mengadakan kesatuan. Kesatuan roh kudus saya kerjakan. Nanti bawahnya satu roh, satu Tuhan, satu Bapa. Tapi kita sudah memelihara. Kita tidak diminta untuk menyatukan. Tidak. Kita memelihara. Roh Kudus mengerjakan kesatuan, kita memelihara. Tapi memeliharanya dengan sekuat tenaga. Please, panggilanmu terlalu mulia. Jangan ke sana kemari ngerjain hal yang tidak mulia sama sekali. Jangan. Nanti kita nyeselnya terlambat. Ingat hukum tabur tua ya. Tuan itu atau orang dunia ngomong karma itu pasti datang. Yang kita tabur pasti muncul. Cuman seringkali datangnya telat, agak lambat datangnya. Kita pikir nggak apa-apa hari ini, wah apa-apa aku santai-santai di pendeta, berdua santai juga bisa. Nanti datangnya telat nuainya. Ketika kita tidak siap, muncul Tuhan itu. Hari ini, yuk kita balik, kita mau sungguh-sungguh. Mengusahakan kesatuan seperti ini dengan hati yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kuat menanggung yang lemah, ya, itu usahakan, itu yang mengikat kesatuan itu toh, dengan sekuat tenagamu. Tentunya berat Roh Kudus terus. Tapi kita ngelatih. Oh, seperti Timotius latihan badani. Ibadah itu seperti latihan badani, latihan, bahasa kita olahraga. Kalau mau badminton, nah latihan, mau juara gitu. Kalau rasa badminton, ya tarik keringat. Ya dapat keringatnya. Kesannya belum dapat. Keringatnya pasti dapat. Ya. Kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Ikatan shalom itu penting. Jadi tiap kali tubuh khusus gereja itu selalu ada shalom. Yang datang itu katanya saudara itu shalom. Irnai, ketenangan, sejahtera, bukan kekayaan loh ini, nggak sekedar kekayaan, tapi lebih bersifat ke inner. Ya kalau saling ketemu itu senang. Anda tahu generasi hari ini disebut generasi apa? Generasi skena. Saya pernah sampaikan ya, skena. SKENA, skena. S-nya itu sua. Pengen ngumpul, pengen jumpa terus, sua. Kepengen ketemu, tiap kali pulang kerja, hangout. Nongki, lah begitu ya. Pengen ketemu, sua. Gereja enggak kan? Dunia begitu. Gereja seminggu sekali aja rasanya, aduh, kebanyakan. Kita bayar sebulan sekali. Ini mereka tiap hari, sua. Pengen jumpa, kalau nggak jumpa itu ada yang hilang. Lebih baik pulang kerja malam nggak apa-apa. Habis kerja, kumpul, ya, sua dengan teman-teman semua ini, senang-senang pulang ke rumah. Saya berharap seperti itu. Jemaat-jemaat itu senang ke gereja. Ada apa hari ini, ada apa. Ya, yuk. Senang kumpul. Ya.
Yang kedua ke KE, kenya itu cengkerama, kerama, cengkerama. Jadi berkumpul dan bercengkrama, seneng bercengkrama. Itu ya santai, ya sharing yang ringan-ringan, ya nggak ngasih beban, ya cerita ada masalah, ya yuk sama-sama doakan, ya bercengkrama. Karena saling saudara ini kalau engkau sakit aku sakit. Kayak kita baca kemarin tuh buku Yesus kan, bercengkrama. Gereja enggak, makan bersama iya, cepet-cepetan makannya habis. Ada lu kok enggak, ya sekali yang makan duluan lupa yang lain. Itu enggak bercengkrama, itu apa ya, bercakar-cakaran. Bercengkrama, ingin ketemu, ingin saling, ayo kamu duluan, ya bercengkrama, nikmat sebagai keluarga, cerita-cerita. Jadi ini enggak banyak saudara ya. Serumah aja mungkin seringkali kita formal, makan bersama, duduk semua diem. Saya baru sharing dengan istri saya dengan Tabita itu. Bercengkrama di meja makan ya kita sharing, di meja makan ya kita saling menasihati, ngomong-ngomong yang enak, ya kan, ambil guyon, ambil itu guyon yang benar itu ya, baik, menghibur, tertawa, senang, sukacita. Dunia ngerjakan itu supaya orang-orang Kristen ini tidak tertarik ke gereja, tertarik ke dunia ini bahaya. Pokoknya begitu. Nah, nanya yang bahaya, nanya itu kelana. Mereka-mereka itu kumpul bercengkrama lalu berkelana. Mungkin dari pub ke pub itu ya, resto ke resto, kafe ke kafe. Saya punya teman juga, dengan teman-teman yang di Jakarta itu ternyata ada klub-klub, ada kelompok-kelompok grup-grup yang misalnya berkelana ke mana-mana, ya, ke tempat-tempat yang nggak umum itu loh, ya, yang wah, yang sulit-sulit menantang adrenalin, senang mereka. Saya tanya teman saya itu kelompokmu, temanmu tetap? Oh enggak, ganti-ganti aja. Naik gunung mana, dengan siapa? Ini ganti-ganti, mereka akrab. Kita gereja enggak. Kita ketemu lah seringkali ribut lah. Kita mikir menjaga kesatuan lah, bagaimana bersatu lah. Yang dijaga sikap hati kita. Kita rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kuat menanggung, itu dijaga. Kalau nggak enak ya nggak apa-apa, sakit hati biar saya, jangan dia sakit hati. Kita minta kekuatan, ngampuni dia, selesai. Indah. Kalau enggak, jemaat kita kan berkelana kemana-mana. Kali ini banyak orang Kristen duduk di gereja, tapi pikiran jiwanya berkelana. Ayo, kita mau cengkeram bersama dalam nama Yesus. Ini bawahnya yang dikatakan apa? Saya kembali ke teman barunya ya. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Jadi kesatuan yang pertama itu satu roh. Roh Kudus menyatukan tubuh. Satu tubuh itu maksudnya jemaat. Ya, itu punya roh yang sama, roh Kristus. Ya, kita menjaga aja, kita memelihara, tapi yang menyatukan Roh Kudus, mereka terima Yesus semua satukan, sehingga punya satu pengharapan yang sama akan tadi ya, pengharapan kemuliaan dan menikmati kuasa yang luar biasa itu. Roh, kesatuan roh. Satu roh itu, satu sakit kita merasa sakit, ya. Dan yang lebih penting membutuhkan. Kaki tidak bisa bilang sama tangan aku nggak butuh, kok nggak bisa. Roh paling membutuhkan. Kita sadar semuanya, baik pendetanya maupun jemaat sadar bahwa tubuh khusus itu harus terikat dari satu roh supaya bisa sempurna. Sakit satu, sakit semua, senang satu, senang semua. Dan saling membutuhkan dan dibutuhkan. Aku tidak bisa sempurna tanpa engkau, dan juga engkau tidak bisa sempurna tanpa aku. Ini sebenarnya di tata Paulus bagus, itu teologi kayak apa, Tritunggal ya. Roh lalu Tuhan. Terakhir Bapa. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tuhan siapa? Yesus Kristus Tuhan. Imannya mengacu ke dia dasarnya. Dan satu baptisan. Dalam nama Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Udah nggak usah dipermasalahkan bentuk baptisannya, caranya. Tapi satu baptisan yang hanya ada di Matius 28,
karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sah. Ya, kalau mau tambahkan di Roma 6, mereka siap mati, hidup baru. Manusia lama mati, Yesus hidup di dalamku. Ya, itu lengkap itu. Satu roh, satu Tuhan. Yang terakhir, 6, satu Allah dan Bapa. Dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan dalam semua. Kita ngerti Allah kita itu jadi Bapa kita. Satu Bapa. Ya, itu penting. Jadi satu roh, satu Tuhan, satu Bapa. Kita semua anak-anaknya, walaupun kita pendeta di hadapan Tuhan, kita juga anak. Itu bagus ya. Kayak doa Bapak kami. Ya, doa Bapak kami. Kita punya Bapak yang sama. Kita ini anak-anak. Ada yang lindungi, menaungi bersama. Yaitu Allah kita. Kita merasa satu Bapak. Itu penting. Ya. Sikap itu, pengertian pemahaman ini akan mengerti. Jadi kita akan menikmati keadilan bersama. Nah, nanti kita akan belajar seperti zaman mula-mula. Berani saling berkorban karena kita saudara. Saudara kandung dalam Kristus Yesus, darahnya sama. Bapaknya sama. Bapaknya sama. Ya. Orang dunia diakui saudara kalau ibunya sama. Nah, Anda kalau urusan bank dan sebagainya, tidak pernah ditanya nama bapak, tapi nama ibu. Tapi dalam kekristenan, satu bapak itu penting. Bapak yang eh, apa seperti raja wali yang melindungi, memberkati, menaungi, menjaga dan sebagainya. Ya, satu bapak itu menunjukkan bahwa eh, kata bapak kami itu ya, semua mengarah ke sana dan kita semua anak-anak mengharapkan kehidupan, keselamatan dan sebagainya dari bapak yang sama. Sehingga tidak ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, karena berkat Allah selalu mencukupkan segala sesuatu. Nah, Bapak kami ada, bila kami makan kami hari ini secukupnya. Kelebihannya Anda bisa berbagi. Biar tidak ada lagi yang kekurangan. Ya, di kisah Pak Mula-Mula itu. Nah, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, ini konsep yang apa ya, landasannya, panggilannya ini seperti itu yang bisa kita kerjakan. Ya, jadinya seperti itu. Tapi bisa yang kita lakukan, bukan lakukan, yang kita siapkan hati kita tadi, 4 hal tadi. Rendah hati, lemah lembut, kesabaran, dan saling menanggung beban. Ya, baik, saya mungkin berhenti dulu, saya akhiri dulu, nanti kita sambung lagi. Nanti kita diskusikan ketika kita 2 minggu lagi di Sayen. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya akan berikan ke Pak Thomas. Iya, terima kasih. Mungkin dikasih kesempatan bertanya, Pak ya. Ya, ini tanya jawab dulu ya. Yang bertanya apa yang saya sampaikan, ada tahu cepat atau Anda muncul apa, boleh bertanya dulu ya. Diskusinya nanti di tempat ini nanti. Gitu ya. Ya, silakan. Ya, Pak Yotam Daji, silakan duluan. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya ingin tanya Pak, di ayat 3 itu. Ayat 3 itu, dan berusaha melihara kesatuan roh. Saya coba lihat di ejaan lama. Di ejaan lama, R-nya itu pakai huruf kecil. Talia di kitab bahasa Jawa, dia hurufnya pakai huruf besar. Kalau di Holy Bible, dia juga pakai huruf besar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena kalimatnya dan berusaha melihara kesatuan roh. Kalau kalimatnya berusaha memelihara kesatuan hati, artinya banyak hati yang harus disatukan. Nah, tak kala dia berkat pakai R besar, berarti ini kan bicara Roh Kudus ya. Kesatuan roh, seakan-akan roh itu banyak. Nah, saya ingin penjelasan itu Pak. Seakan-akan roh itu banyak, gitu. Kesatuan roh oleh kata damai sejahtera. Kalau kesatuan hati ya mungkin bisa ini ya kita pahami. Itu aja Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Baik. Eh, eh, Tadi yang Anda perlu ingat semua ya, berusaha dengan sekuat tenaga, itu penting ya. Iya, iya. Itu dulu ya, itu jangan lupa. Nah, itu di ayat 4 dijelaskan.
Kapannya negasan kembali ngulang satu tubuh dan satu roh. Rohnya satu, sudah dibagi, sudah ada dalam setiap anggota jemaat. Setiap anggota jemaat punya Roh Kudus, ya. Yang perlu dipelihara biar jemaatnya dan sayanya menyadari kita ini satu roh. Dipelihara, ya, sadar semua. Kita di dalam satu roh. Itu yang mau disampaikan ke Paulus buat kita semua. Walaupun kita satu roh, seringkali kita ini seperti hari ini kita lihat secara realita. Saya Pak Yotam, satu roh, tapi kita beda kan? Beda suku dan sebagainya. Terus dipelihara, kita satu roh. Itu penting, ya. Berusaha memelihara, dipelihara. Kita bukan mengadakan kesatuan, tidak. Sudah ada Roh Kudus semua, dipelihara, diingatkan, disadarkan terus-menerus. Karena, Sarah itu kan selalu ada, ya. Sarah itu pengiblis itu nyata iblis untuk memecah belah kita. Nah itu harus terus sekuat tenaga. Roh saya, roh Pak Yotam, dan semua orang yang sukunya berbeda, latar belakang berbeda, laki perempuan, gender, dan seterusnya. Satu roh. Nah, memelihara disampaikan, memelihara. Memelihara itu artinya apa? Yang mengingatkan, yang menyadarkan terus supaya ikatan ini tidak pecah. Bisa pecah nggak? Sangat bisa. Ada beberapa kali ngomong awas roh perpecahan, hati-hati. Ya. Apalagi beda fungsi kan, seperti di 1 Korintus 12 itu yang kita belajar anggota tubuh, lihat tuh. Kaki bisa ngomong aku nggak perlu tangan. Nah, pada satu roh itu yang tugas kita selalu memelihara. Kenapa dengan sekuat berusaha dengan sekuat tenaga? Karena ini terlalu rawan. Ini udah pecah. Kalau udah pecah artinya kita introspeksi diri. Nah, jangan sampai yang memecahkan itu justru kita. Ya, nah, kita mulai pemimpin ya, yang melayani selalu inginkan itu. Biar antar jemaat juga tidak ada perpecahan antar jemaat. Tidak merasa yang kaya miskin, yang pendidikan, yang tidak pendidikan. Semua merasa begitu masuk satu gereja sadar semua kita satu saudara dalam satu roh. Dipelihara saja. Dipelihara itu maksudnya biar ada terus kesatuan itu. Roh Kudus masing-masing ya ada Roh Kudus, tapi diingatkan terus. Dipelihara. Roh Kudus yang menyatukan, tapi kita memelihara. Tugas kita bagi pendeta ingatkan terus ya. Karena selalu tiap kali manusia kumpul yang berdosa ini pasti ada masalah, ada konflik. Selalu itu di mana-mana. Makanya kita belajar manajemen ya, ada manajemen konflik. Alasan bawaan lalu konflik selalu di mana-mana. Jemaat, keluarga selalu, bapak, anak, suami dan seterusnya. Ya, selalu konflik. Nanti kita masuk ke mulai pasal 5 dan seterusnya. Ditata lebih spesifik, suami, istri, ayah, orang tua, anak dan seterusnya ditata. Biar jaga kesatuannya seperti apa. Ya, kualitasnya ditajamkan lagi jemaat yang Kristus sebagai suami istri. Terus jemaat itu semuanya sebagai istri Tuhan. Tapi sementara begitu. Begitu Pak Yotam, nanti kita lanjut di sini ya diskusinya ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Lanjut, ada yang masih mau bertanya? Masih ada waktu, kita tanya jawab dulu ya di sini ya. Pak Jeremia angkat tangan. Ya, silakan Pak Yer. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Selamat malam semua, Pak Hon. Ya, malam. Ya, lanjutan dari yang disampaikan Pak Thomas tentang Pak Yotam, Bapak Benarkah sudah menjelaskan. Nah, tadi Bapak di ayat ini juga ada saling membutuhkan antara jemaat dan hamba Tuhan. Saling apa? Akan sempurna. Saling membutuhkan, Pak. Yang tadi Bapak menjelaskan. Nah, saya ingin yang ini Bapak ulang lagi karena
yang saya tangkap, mudah-mudahan tepat sih, yang saya tangkap bahwa ternyata kita semua antara jemaat, kalau jemaat otomatis harus satu dengan yang lain, dan hamba Tuhan, itu Pak. Ya, sebelumnya saya singgung ketika tadi saya singgung di 1 Korintus 12 ya, tentang satu tubuh itu ya. Ketika kita belajar di pasal berapa? Pasal 2 itu ya, atau pasal 3 ya, yang tentang anggota itu, eh, sama sampaikan kesatuan itu walaupun kita ini hamba Tuhan, ya. Tapi kalau kita tadi baca satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, kita di hadapan Bapak kita juga anak. Di hadapan Bapak sebenarnya kita juga satu tubuh, kepala cuma satu, Yesus kepala. Walaupun kita lebih dekat nempel di kepala begitu ya. Jadi kesempurnaan itu Tuhan mau semua, ya. Jadi Kristen itu selalu kan tadi panggilannya saya sedang dua, kita dipanggil sendiri, didamaikan dengan Allah, ya, selamatkan sendiri sebagai ahli waris sendiri. Sekaligus panggilannya kedua kita di Ya, macet lagi. Tuhan tolong. mencukupi kebutuhan jasmani kita. Mencukupi kebutuhan jasmani kita harus begitu. Jadi kita ini harus ada apa ya? Take and give-nya jelas, keterikatan dan Tuhan, kebersamaan hidup kita seperti itu. Nah, saya punya teman pendeta di Papua, dia juga kontraktor misalnya. Setiap kali sering sama saya, ya dia perlu jemaat, tapi tidak perlu amat. Jemaatnya mau datang, nggak datang, nggak apa-apa. Karena dia keuangannya, sumber kehidupannya bukan dari jemaat. Efeknya secara nggak langsung. Dia melayani, menggembalakannya juga tidak bisa sepenuhnya. Nah, itu salah satu yang unsur-unsur apa ya, yang saya mau sampaikan bahwa ini keterkaitan terlalu kuat ya. Jadi sempurna itu dia kerjakannya. Ya, saya rasa Pak Ye dan kita semua coba kita dengar-dengar kita waktu belajar pasal 1, pasal 2 terutama dan pasal 3 kita akan ketemu. Please ya, tolong beberapa kali saya ngomong ini sesuatu yang benang merahnya cukup padat dan harus saudara perlu ulang-ulang berapa kali untuk ngerti benang merahnya dari pasal 1 ke pasal 6 nanti. Ini berbanyak pasal 4 ya, jangan lupa. Terus ngerti banyak cakuti disambung-sambungan di rumah sendiri ya. Apa yang kita belajar gini Anda cakuti, oh nyambungnya begini. Ya Anda ngerti Efesus lengkap, dogmatikanya jelas. 1, 2, 3 itu Anda ngerti betul. Biarpun Anda punya karton gede, kertas dirancang seperti apa. Lalu mulai pasal 4-nya Anda ngerti rinciannya seperti apa sih praktisnya. Kalau Anda ngerti planningnya semakin goalnya semakin jelas, melangkahnya mengerjakannya semakin apa tersistematis, terarah baik, ya toh. Visi itu memang global, tapi mulai misinya apalagi, lalu mulai goal-goalnya mulai dipendek-pendek jelas yang bisa tercapai dengan Roh Kudus tentunya ya. Terus langkahnya. Jadi kalau ada nyimpang ketahuan gitu loh. Ya, itu yang kita kerjakan begitu. Terima kasih Pak Yen. Ya, diskusi tadi lebih lanjut di sini ya. Begitu kira-kira. Oke? Halo? Ya, ada lagi Bapak yang mau bertanya? Ya, Pak Immanuel, silakan Pak Immanuel. Oke, salam Pak Hon. Terima kasih Salam. teman-teman, Pak Thomas. Terima kasih untuk semua. Ya, salam. Saya tadi mendengar dengan jelas bahwa Pak Hon katakan kita harus bangga jadi pendeta atau hamba Tuhan. Nah, yang saya lihat
beberapa orang akhir-akhir ini tidak bangga dengan kependetaannya. Padahal di dunia luar sana ketika kita ditilang di jalan, siapa pendeta lolos, gitu kan. Siapa apa ada masalah di ini pendeta dibela begitu kan. Berarti otoritas nama pendeta ini luar biasa begitu. Tapi seringkali kita jati diri sebagai pendeta, banyak orang tidak mengerti bahwa itu adalah satu jabatan yang dilakukan oleh sinode, tapi Tuhan memberkati. Dan kadangkala banyak apa ya tidak ada di sinilah, banyak di luar sana menggunakan nama pendeta untuk di dalam dunia-dunia sekuler berdasi seperti itu. Itu mungkin kita menjadi teguran berdasi untuk bawa map gitu proposal. Ya itu boleh-boleh saja, tapi kalau sudah bawa nama pendeta buat saya nonsen ya. Artinya saya punya prinsip tersendiri gitu. Nah, harapan saya ini menjadi satu teguran. Sekarang pendeta itu kalau sudah bawa map, bawa ini, udahlah itu nggak beres kata mereka. Begitu, teman-teman pengusaha banyak teman-teman. Saya bilang gitu, bukannya nggak beres, mereka memperjuangkan untuk gerejanya. Saya bilang, gitu. Tetap saya membela itu, karena saya katakan bahwa pembelaan orang yang diurapi Allah ini kita tidak boleh ikut campur urusan biar dia tanggung. Nah, yang saya mau sampaikan buat kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jangan kita mencoreng nama kita sendiri kepada orang lain. Padahal kita di Pemda saja bawa nama pendeta tuh Pak Daniel tuh bawa nama pendeta di apa tulang bawang, ya, dihormati dia beliau. Kami bawa pendeta di Pesawaran dihormati. Dengan nama pendeta itu saja sudah dihormati. Gitu. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Ya belum pertanyaan, baru mau kita untuk aplikasi buat kita ini gitu loh. Saya tidak mau banyak bertanya karena biar kita ini supaya kita. Oh ya, Jadi enggak maksud saya ini begini. Pak, ini ruang tanya jawab dulu aja, pertanyaan dulu aja ya. Dulu aja nanti kita di Oke, sini aja nanti ngomongnya. pertanyaan saya di ayat ini, Pak. Saya buka di yang Efesus 4 ayat 2 ya. Di situ hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan ini pertanyaan buat uh, ke Pak Hondarka. Apakah hal ini uh, yang saya mau tanyakan bahwa hal ini tidak segampang teori begitu, Pak. Karena banyak memungkiri sebagai hamba Tuhan maupun pendeta. Seringkali hal ini tidak banyak terlaksana begitu. Saya mau lihat ke Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah. Berarti tadi di ayat itu bukan lagi sebagai yang harus dilakukan, tapi kenakanlah. Gitu. Nah, maksud kenakanlah ini, mohon penjelasan lebih dalam, Pak. Kan kenakan itu seharusnya itu menjadi apa? Ya keharusan gitu loh. Nah, yang seperti apa begitu, Pak? Mohon penjelasan di ayat ini berkaitan dengan Kolose 3:12. Ya, kalau itu sudah menjadi kenakanlah, ya kemurahan, belas kasihan, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran, nggak perlu diperintah itu sudah dilakukan gitu. Menurut saya sih, mohon penjelasan secara tidak langsung tentang kenakanlah ini. Ya, Terima nanti kasih aja Pak di Wan sini aja. dan berkati. Kita nggak bahas Kolose, bahas yang khusus dulu ya. Nanti di sini aja jelasannya ya. Ya. Saya mau ulangi lagi ya. Tolong nyimak baik-baik ya. Tadi saya jelaskan panjang lebar itu sebenarnya di teks aslinya itu tidak ada kata kerja. Kenakanlah ada kata kerjanya. Hendaklah ada kata kerjanya. Tidak ada. Simak baik-baik. Makanya saya kasih teks yang lebih mendekati. Tadi yang Alkitab yang terbuka. Itu teksnya lebih mendekati teks aslinya. Ya ini saya ngomong begitu karena dengan para pendeta kan. Kalau Anda dengan jemaat ya mungkin nggak tahu ya. Kalau ngomong itu nanti jemaatnya bisa nggak membaca LAI. Kan? Tapi ini dengan para pendeta. Begini, saya ulang lagi ya. Ayat 2-nya. Dengan segala kerendah hatian dan kelembutan dan kesabaran, saling menanggung beban dalam kasih. Berusaha tidak ada. Ya, yang Kolose ini kena beda konteksnya. Ya. Jadi ini sesuatu yang enggak kita usahakan, kita kejar tidak. Ini sikap hati. Bahasanya
kayak kesabaran sama lambutan itu kan buah roh. Jadi Roh Kudus itu ngajarin hidup kita, ya kita manifestasikan. Walaupun sepertinya bentuknya kita juga berusaha, tapi usahanya itu sesuatu yang apa ya? Kayak kita lah Pak Emmanuel jadi suami, jadi ayah, ya nggak diusahakan kan? Ya memang menikah, tapi kita tahu ayah itu fungsinya apa? Ada fungsinya. Suami apa? Usahanya bukan usaha yang enggak, tapi ini sesuatu yang itu itu bagian hidupku. Itu sudah nggak usaha lagi. Ini memang sesuatu yang melekat. Kalau suami ya ini tugasnya. Mungkin begitu lebih gampangnya. Jadi bahasanya yang rendah hati, lemah lembut itu sikap hati namanya. Sikap hati itu eh, tahu ya sikap hati ya. Sikap hati itu sesuatu yang ada di hati dulu, ya. Ada di hati. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan satu buat saya berdoa Tuhan tolong beri aku kesabaran, ya. Aku mau Tuhan. Ya. Udah kita kerjakan begitu sabaran. Tapi kalau terjadi sesuatu kita nggak sabar, kita tahu merasa bersalah, kita minta ampun harusnya, begitu ya. Sikap hati itu berkaitan dengan roh sih soalnya. Ya. Kalau Anda mengusahakan hendaklah berusaha sendiri, itu rasanya kalau gagal Anda bisa, oh nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya bukan itu masalah sikap hati dulu. Nyaderinnya cepat sadar nanti, pura sadar. Mengusahakan belajar bagaimana sabar, nggak bisa belajar apa-apa. Sabar ya, ya dengan banyak penderitaan, banyak kasus demi kasus terus masalah, itu terjadi proses. Kalau kita nggak kuat, Tuhan kuatkan aku Tuhan. Terus jalan. Dan nanti lebih jelasnya di sini deh. Karena ada dua ya. Kalau usaha itu apa ya? Tadi sudah sampaikan kerendah hatian. Rendah hati mau usaha seperti apa? Nggak bisa. Kalau cari duit usaha bisa. Rendah hati pilih usahanya. Tiduran itu nggak bisa tuh. Itu tepatnya rendah pikiran. Ya kesadaran kita aja. Kita ini Anda kalau kesabaran contohnya kesabaran. Kesabaran sebenarnya bukan sikap-sikap yang sesuatu yang apa ya? Kita lihat di Filipi ya coba ya. Bukan sikap hati yang sekedar perasaan tidak. Kita lihat di Filipi coba. Filipi 2 ayat 3. Saya kok ingat itu. Filipi 2 ayat 3 ya. Filipi 2 ayat 3. Jangan melakukan, oh ini bahasanya teman baru aja deh. Dengan tidak mencari untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, maafin yang rendah hati ya. Rendah hati, bukan kesabaran rendah. Sebaliknya yang rendah, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi rendah hati itu, ya biar nggak sombong, itu bukan sikap kita senyum, shalom Mbak Emmanuel ya, Maestri baik-baik. Rendah hati itu dia dikatakan rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama, kita di bawah. Nanti kan kita itu pengertian aja, oh gitu. Mengusahakannya nggak bisa, kita memahami mengenal oh begitu. Yang lain lebih jemaat lebih utama daripada saya. Saya ini hambanya lebih utama, ya, gitu ya. Jadi nanti maaf ya, saya berapa kali ya nanti aja ngomongnya lah. Kalau Anda ngerti begitu, termasuk urusan bangun gereja juga sama-sama jemaat, gitu. Yang namanya kita, yuk Anda kita berdoa, Tuhan bisa mau bangun gereja atau belum, mau sudah, yuk seberapa jauh kita punya uang, kita berdoa, bangun sama-sama. Jadi jalannya ya bersama-sama. Ya. Keputusan bukan sepihak dari kita, dari majelisnya, dari pendetanya, yuk kita bangun, lalu proposal. Buat saya ya enggak apa-apa, tapi bukan itu. Jemaat bagaimana? Karena kalau proposalnya udah jawab semua kan nanti repot nanti. Ini jemaatnya bisa lihat lain, loh ini pendeta kok Tuhan ngadakan Tuhan, tapi proposalnya kadang bisa tidak dijawab. Nanti kalau tidak terjawab nanti bisa nyalakan Tuhan. Tuhan masa nggak bisa mencukupi? Oke, saya nggak ngomong itu. Tapi tadi kepentingannya ya, ingat baik-baik ya. Walaupun kita hamba Tuhan pendetanya,
Saya bersyukur pendeta di sini bukan panggilan, tidak ada panggilan jabatan di Pak Emsel. Panggilannya itu tadi ada bawahnya ketemu. Itu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar itu panggilan. Sesuai dengan panggilan kita seperti itu, berpadananlah. Ya. Jadi rendah hati itu artinya menganggap yang lain lebih utama. Nah, gitu-gitu dipahami. Ya, ngerti, oh ngerti. Ketika kita mau sombong, anggap orang lain lebih rendah, saya sekali terjebak seperti itu. Saya tetap minta ampun. Kroso lah, hati-hati kroso. Tapi nek kita usaha, ya itu tidak terjadi. Kita bisa macam-macam pikirannya. Bisa, pokoknya ada yang nggak benar ini. Ada mungkin orang lain menghalangi lah, apalah macam-macam hal. Kita bisa salah ngerti nantinya. Tapi kalau usaha hati, selalu lihatnya diri kita sendiri. Oh, aku nggak bisa nih. Aduh, masih nggak rendah hati, masih nggak sabar. Ampun itu. Walaupun penyebabnya orang lain, tapi yang lihat kita. Tapi kalau kita berusaha, bahaya. Orang lainnya bisa disingkirkan. Nah, hal seperti ini lemah lembut juga nggak bisa usahakan bagaimana lemah, nggak bisa. Itu mengendalikan diri, bukan kita latihan tidak. Tadi orang lainnya itu dengan roh latihan, dengan firman Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, kekuatan. Nanti eh, firman itu akan bekerja, terus bekerja di hidup kita sendiri. Seperti itu diskusinya nanti ya di sini ya. Terima kasih Pak Emmanuel. Mungkin satu lagi kalau boleh. Silakan siapa? Satu lagi. Pak Daniel mungkin udah lama dia suaranya nggak ada. Sahabat lama, mana suaranya nih? J, selamat malam, Salam. Pak Hakim Halo. J, Bagaimana Pak kabar Buya Bung? Pak Thomas, terima kasih. Kok malah ya? Malah lemu loh. Makmur, berkat banyak. Sukses. J, Pak sedikit ini Pak, sedikit apa namanya himbauan lah. Yang pertama itu tadi Pak Honda bilang dalam Matius itu belajarlah kepadaku. Lalu yang terakhir Bapak itu ngomong sama kita ini memberikan pemahaman jangan sampai menyesal dan jangan sampai terlambat, Pak. Ini kayak jenengan itu mengultimatum kita ini supaya batasan belajar itu ternyata ada waktunya gitu, Pak. Kayak ngeden-ngedeni dan kayak ada rambu-rambu yang memang ini harus dipertanggungjawabkan terhadap kita sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian tadi dikatakan bahwa panggilan kita ini panggilan yang sangat mulia, tapi rentetan dari keterangan Pak Honda tadi belajarnya itu kita ini harus sampai kapan, kemudian jangan sampai terlambat. Dan ini sepertinya kita ini semakin rumit, Pak. Artinya semakin rumitnya ini tanggung jawab kita ini terlalu berat. Sehingga belajarnya itu tadi harus sampai kapan dan berarti kan harus ada waktu yang memang segera dipercepat untuk mengakhiri apa yang sudah kita bahas malam ini. Mungkin lebih jelas lagi Pak untuk saya lebih paham. Artinya jangan sampai menyesal itu kan seperti ada sesuatu ini memang waktunya untuk segera mengambil sikap untuk segera mengakhiri semua yang tidak benar karena rendah hati, lemah lembut, kemudian sabar, saling menanggung. Ya ini kan sesuatu yang mudah dibicarakan tapi kan sulit untuk diaplikasikan dalam pelayanan kita ini, Pak. Jadi mohon untuk lebih ini lagi, Pak, supaya kita lebih ngerti lagi. Demikian Pak Honda, mohon. Pinter diplomasi. Kita semakin rumit begitu. Kita ini Lah iya. Rumit orang tahu teko bertahun-tahun makin rumit. Nyuwun pangapunten Pak, nyuwun pangapunten. Ketoke arep enggak sama saya, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya ini kan apa ya? Kita udah rentetan belajarnya gitu ya.
kalau tadi saya tanggapi lah, semua ada pada waktu, sudah tahu lah pada waktunya. Sudah dikasih tahu sama Musa umur kita tidak sampai 80 tahun. Karena batasannya semua ada batasannya. Tadi maksud saya konteksnya kalau kita ngikuti sains dengan tadi kasus pasal 1, 2, dan 3, kita akan semakin ngerti apa ya bahasanya itu apa ya kalau hamba Tuhan itu kalau Anda lihat firman Tuhan, kemudian kita ini lihat menilai zaman gitu ya, kemudian kita lihat kondisi jemaat ya, pentingnya tadi berapa kali kita ngomong pentingnya jemaat seperti apa, makanya dituntut saya ngomong ini konteksnya untuk para hamba Tuhan gembalanya untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, kuat menanggung dan sebagainya itu untuk kita duluan. Itu supaya jemaat hari ini itu matanya tertarik terus apa mengejar Tuhan bahasanya lewat gereja, lewat Anda. Yang kedua tentunya panggilan itu supaya orang-orang yang belum terpanggil itu juga tertarik. Makanya kalau membaca di pasal 1 saya ulang tuh, betapa mulianya panggilan itu loh. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa sesungguhnya kok saya berdoa kayak Paulus berdoa supaya kita dipenuhi roh hikmat dan roh wahyu untuk mengerti betapa mulianya panggilan kita. Lalu mulia. Kedua, lihat zaman. Ketiga, lihat jemaat. Yang saya percaya, aduh, Anda tahulah ya. Yang rumit sebenarnya kita lihat rumit itu karena sebenarnya ya satu lihat panggilan kita, yang kedua mungkin lihat jemaat kita udah kelelahan kali ya. Belum yang terakhir lihat iblis akhir zaman. Hati-hati ya. Kerjanya semakin tadi ya generasi muda bagaimana ditarik keluar dari gereja semua. Enggak cuma gereja, enggak yang muda, yang tua hari ini masa ekonomi aja. Mungkin tubuhnya ke gereja, tapi jiwanya dikuasai orang-orang luar. Nah itu PR-nya besar. Jadi tolong yang ngomong pemimpin, gembala, itu Anda walaupun pendeta, itu jabatan, tapi coba dalam Tuhan kita merenungkan. Anda itu gembala dan pengajar. Tanggung jawabmu kita bisa sempurna itu, kita bahas beberapa kali, tadi juga saya bahas, apa ya tadi. Keberhasilan kita itu ada di jemaat menjadi satu pujian Kristus. Ya. Nah pertanyaan lebih banyak lagi. Pujian Kristus itu apa? Ya, artinya biar tiap orang itu jemaat itu orang ketemu orang yang belum kenal ya di lingkungannya di sekitarnya melihat Kristus, tapi Kristus yang jadi pujian bukan makian. Banyak orang lihat Kristen, lihat Kristus ketemu tapi malah ngomong maki-maki itu Kristen kok ngene. Nah, bukan begitu. Itu menjadi kesedihan buat gembala harusnya. Tapi seringkali kita kan nyalakan jemaat, ya memang dia begitu sih. Nah, itu nggak boleh. Jemaat sakit, gembalanya kalau sakit duluan. Tapi sedih sekali. Tadi kalau kita ngerti begitu ya Pak Daniel kita semua, saya kok percaya hari ini kalau kita ngerti rencana Allah begitu, kegentingannya seperti apa. Saya rasa sulit buat kita tidurnya. Ya kita bisa, terserah Tuhan. Ya bisa. Tapi Paulus bilang tidak. Panggilanmu, ngertilah panggilanmu supaya hidup kita berpadanan kelongkot. Dan saya, Anda dan saya menjadi hamba Tuhan gembala. Layakkan, pantaskan. Ya, jemaat kita nggak kok gembalanya. Bukan jabatan pendeta loh. Pak pendeta mungkin pemerintah hargai. Tapi di mana dulu? Ya, toh? Saya aja baru saya pakai KTP akhirnya sama rohaniawan KTP saya waktu itu ya. Tidak, pendeta sekarang agak nggak bisa gerak bebas. Oh iya, tempat-tempat tertentu Anda KTP-nya pendeta jangan bangga. Takut iya. Ya pas di sini begitu ya. Banyak hal. Banyak negara membatasi pendeta hampir nggak boleh masuk juga ada. Banyak hal. Tapi yang penting saya lagi saya mau sampaikan ini seringkali kita lupa panggilan kita sehingga kita
tidak memantaskan diri kita sesuai dengan panggilan itu yang buat saya, maaf, bukan saya sedih, Yesus sedih. Ya. Belum ngomong kesatuan kan, tadi satu roh, satu Tuhan, satu Bapak. Wajahnya gereja kok cepat saji aja orang tahu masuk masuk ke McD pokoknya cepat makan. Loh, orang lihat gereja apa? Kesatuannya kelihatan enggak? Itu satu gereja saja, belum antar gereja. Makanya boleh bilang, berusahalah dengan sekuat tenagamu memelihara kesatuan. Roh kesatuan dipelihara rohnya biar terus bekerja kuat. Dipelihara bagian. Dunia lihat apa hari ini? Ya, mungkin ya Pak Dana Sutiknonya, tadi lihat Pak Immanuelnya yang dikenal banyak orang. Tapi lihat jemaatmu bagaimana? Lihat jemaat. Hidupnya sudah seperti Anda belum? Ini satu perkara ya. Nah, itu akan terus dengan Roh Kudus saya percaya akan dikerjakan seperti itu nanti. Yang penting panggilannya berpadanan, lalu dia ada 4 dasar tadi ya. Rendah hati, lemah lembut, kesabaran, dan menanggung satu dengan yang lain. Itu dasar untuk panggilan kita itu dalam Tuhan muncul dengan benar. Karena unsurnya 4 tadi. Kalau itu 4 tidak ada dalam hidup kita dan jemaat, sudah tidak mungkin orang luar ngerti dan jemaat ngerti kalau ini betul tubuh Kristus. Karena kalau tidak bersatu, kepala tidak bisa mengerjakan, menyatakan kemuliaannya. Nanti Pak Daniel Sutikno kalau berkenan bisa minta Pak Thomas masuk rekamannya di YouTube, ada banyak dari pasal 1, pasal 2, 3 gitu. Jadi nggak jadi rumit nanti Pak. Rumit karena kita masuknya di sini. Tapi Pak Daniel Sutikno saya percaya, saya berdoa kalau Anda mulai belajar lagi urut satu-satunya apa, banyak sih sejak awal tahunnya sampai sekarang ini kita belajar satu-satu gitu ya. Saya berdoa, saya berharap ketemu runtut ya. Bukan rumit tapi runtut urut begitu. Yang berikutnya ya biar nggak membingungkan, nggak medeni ya bergabunglah dengan teman-teman yang memang punya hati takutnya takut Allah itu. Nah, seperti ini ya kita siapa diri latihan badan ini lebih kuat. Maksudnya latihan ibadah lebih kuat. Kumpulah dengan orang-orang yang mau berlatih lebih kuat Pak Dani. Dengan pendeta yang mau maju. Kumpulah dengan orang seperti itu. Dari kumpulannya kita bisa tahu kumpulan yang ya kita kalau mau diajak maju ya malah ruwet nanti kita. Ya. Bersualah, bercengkeramalah, bersekutulah dengan orang-orang yang memang bergerak terus mau kehendak Tuhan dan terus melayani dengan lebih benar, lebih baik lagi. Saya rasa saya hanya bisa ngomong begitu. Terima kasih Pak Daniel. Ya, semoga kalau setelah baca lihat di YouTube-nya, saya harap kerumitannya bisa terurai. Dan kita persilakan Pak Thomas ya untuk ngumpul dengan orang-orang yang mau takut dengan Tuhan dan mengerjakan kerjaan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Ondalka. Ya, kita mengucap syukur pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan sesi ini. Ya, nanti akan segera dibuatkan YouTube-nya untuk kita bisa dengerin lagi. Sehingga 2 minggu lagi kita bisa pertemuan tatap muka di Metro. Ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Ya, nanti saya minta Pak Daci, mana Pak Daci? Sudah. Ya. Siap. Ya, Pak Adi, ada Pak Adi? Ya, oke, mari kita akhiri. Ada Pak. Oh ya, minta tolong Pak Adi tutup dalam doa Pak Adi.
Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh mengikuti pemaparan dari kitab Efesus pasal 4 ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan apa yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Darka. Kami akan mendalaminya lagi selama beberapa minggu ini, sehingga ketika kami nanti bertemu di sesi tatap muka, kami akan lebih banyak lagi mendapatkan penyingkapan rahasia firman-Mu ya Bapak. Amin. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Undarka untuk terus diberi kesehatan dan Terima kekuatan. kasih. Dan saatnya kami akan mengakhiri pertemuan kami dan kami akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi, menaungi kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih Bapak, berkati rekan-rekan kami, semua yang sudah mendaftar, yang belum bisa ikut juga, supaya mereka bisa mengikuti lewat YouTube yang akan dibagikan, di-share lewat grup ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adi dan Ya, Amin. Ya, selamat malam semua. Terima kasih Terima Pak kasih, Un. Mas. Terima kasih Pak Thomas Kandar. Jadi, Terima kasih semuanya. Pak Andar. Ya.